Senior The Reindeer, permisi, apakah 3 pembunuh platinum lainnya telah sampai? Reaper mencoba bertanya. Mereka bertiga masih di jalan. Aku akan menguji coba terlebih dahulu. Setelah membunuh Sandy dan Mad Knife, aku akan mempertimbangkan kinerja Robert Q sebelum bergabung dengan mereka bertiga, kata The Reindeer. Oh begitu, kata Reaper tiba-tiba. Reaper, apakah kamu punya pendapat tentang proses tugasnya? Setelah memberitahu rencananya, The Reindeer memandang Reaper dan bertanya dengan datar. Tidak ada, tentu saja aku tidak punya pendapat, aku menyerahkan semuanya padamu, Senior The Reindeer. Reaper menyeka keringatnya. Apakah dia sedang bercanda? Reaper tidak berani berpendapat apapun, meskipun dirinya sendiri adalah pembunuh tingkat platinum sekaligus pemimpin koalisi pembunuh di Provinsi Y, namun dia adalah seorang Diamond Killer. Jika berani melawan Diamond Killer, akibatnya tidak terbayangkan. Jangan melihat The Reindeer yang polos, seorang pria gemuk yang kelihatan baik, namun Reaper tahu persis betapa mengerikannya orang ini ketika dia sedang marah. Semuanya berdasarkan perintah komando senior The Reindeer. Namun, aku berpikir bahwa Mad Knife hanyalah seorang silver killer. Jika senior yang turun tangan, bukankah terkesan berlebihan? Lebih baik kita bagi jadi 2 jalan. Senior bunuh Sandy, aku mengirim seseorang untuk membunuh Mad Knife. Bukankah juga merupakan cara yang tepat? Bagaimana menurutmu? Reaper bertanya ragu-ragu. The Reindeer menatapnya dan mengangguk pelan. Oke, tapi apakah Provinsi Y memiliki calon yang cocok? Reaper terasa canggung. Meskipun Provinsi Y tidak memiliki pembunuh tingkat Diamond Killer, namun bisa menjelekkan reputasi jika tidak bisa membunuh seorang Silver Killer. Mad Knife memberontak di bawah naungan sendiri. Reaper tentu saja tidak ingin melibatkan The Reindeer yang berasal dari provinsi lain. Selama bisa menyelesaikan Mad Knife dengan sendiri, Reaper akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. The Rooster. Reaper berteriak pada seorang pria yang tidak jauh. Pembunuh yang diberi nama inisial The Rooster menghampirinya. Kelihatannya berusia hampir 40 tahun, tubuhnya yang kurus, tatapannya tajam, tampaknya dikelilingi oleh aura yang kuat sehingga membuat orang tidak berani langsung menatapnya. Aku telah bertemu senior The Reindeer. Tatapan The Rooster itu sudah tidak setajam tadi. Dia berkata dengan sopan bahwa meskipun dirinya adalah Gold Killer, namun dia memiliki perbedaan yang besar dengan Diamond Killer. Dia tidak berani membuat onar. Sepertinya masyarakat Provinsi Y masih ada yang berbakat, The Reindeer berkata dengan puas. Reaper tertawa lepas. Setelah berkonfrontasi dengan Robert Q, koalisi pembunuh di Provinsi Y mengalami kerugian besar. Gold Killer dan Silver Killer terus-menerus diserang, bahkan Ross yang tidak pernah kalah saja menolak untuk bertugas, kini masih di bawah pengawasan ketat oleh tim koalisi. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa killer yang sedang menjalankan tugas di luar kota, Gold Killer lainnya hampir semuanya kalah dan mati. Kekuatan koalisi pembunuh di Provinsi Y anjlok. Satu-satunya Platinum Killer juga dikalahkan oleh Robert Q pada saat pesta ulang tahun Anderson Mo. Kejadian ini membuat Reaper ketakutan dan tidak berani bertindak sesuka hati lagi. Oleh karena itu, meskipun Gold Killer yang sedang bertugas di luar telah kembali, dia juga tidak berani mengirim mereka untuk menyerang Robert Q. Saat ini, akhirnya Diamond Killer muncul. Dengan begini, Reaper tidak lagi khawatir. Meskipun Gold Killer bukan lawan dari Robert Q, namun setidaknya bisa melenyapkan Mad Knife, seorang Silver Killer pengkhianat. The Rooster adalah Gold Killer terkuat saat ini yang masih berada di koalisi pembunuh di Provinsi Y. Menurut penilaian yang dapat diandalkan, kekuatan The Rooster samar-samar hampir mencapai tingkat platinum, tetapi belum cukup stabil, masih ada yang kurang. Dengan kata lain, meskipun The Rooster belum mencapai level platinum, namun sebagai Gold Killer, dia sudah mencapai titik puncaknya. Orang seperti itu sudah lebih dari cukup untuk membunuh seorang Silver Killer. The Rooster, misi ini aku serahkan padamu, ulang Reaper. Tenang saja. The Rooster itu tersenyum menunjukkan kepercayaan diri. Perusahaan besar Mo. Kantor Direktur Departemen Keuangan. Meskipun telah diangkat menjadi wakil presiden, namun Robert Q masih rangkap menjadi Direktur Departemen Keuangan, jadi dia tidak akan meninggalkan Departemen Keuangan sampai tim manajemen yang baru dibentuk.
Robert Kyu bertanggung jawab atas bisnis pembelian bahan obat oleh perusahaan besar Mo, industri farmasi Hiragawa milik perusahaan Fusang, industri farmasi Maxell milik perusahaan Gaoli, dan perusahaan farmasi Huang yang berada di Shanghai, kedepannya akan diambil alih olehnya. Selain itu, dikarenakan krisis keuangan di perusahaan besar Mo, untuk mencegah insiden serupa ke depannya, perusahaan sangat perlu mengubah sistem yang lama dan harus membeli obat-obatan dari kota Jiangcheng. Namun, sumber daya di kota Jiangcheng sangat terbatas, perusahaan farmasi sangat sedikit, ditambah perusahaan besar Chu secara sengaja menaikkan harga sehingga menyebabkan seluruh kota Jiangcheng tidak ada yang mau bekerja sama dengan perusahaan besar Mo. Kesuksesan besar pada obat bebas flu baru membuat perusahaan besar Mo hidup kembali. Saat ini, perusahaan besar Mo sangat membutuhkan transformasi, tidak hanya untuk menjadi pasar kelas atas tetapi juga untuk merebut pasar massal. Hanya dengan cara ini baru bisa menjadi perusahaan farmasi terbesar di kota Jiangcheng. Tapi, resep obat yang dikembangkan oleh Alice Mo sangat spesifik, tidak hanya bahan dasarnya yang sulit ditemukan, bahkan kekurangan salah satu bahan pun tidak dibolehkan. Oleh karena itu, perusahaan farmasi yang memenuhi persyaratan perusahaan besar Mo sulit ditemukan. Ini adalah masalah yang membuat Robert Kyu sakit kepala. Setelah perbandingan yang teliti, Robert Kyu menemukan perusahaan tersebut. Sayangnya, perusahaan ini tidak memilih bekerja sama dengan perusahaan besar Mo, tetapi dengan perusahaan besar Chu. Keluarga Gao, nama pemiliknya adalah Willy Gao. Robert Kyu ingat alamat rumah pemegang saham perusahaan farmasi, lalu dia meninggalkan perusahaan, dia berencana untuk mengunjunginya. Dikarenakan perusahaan ini memiliki bahan obat yang berkualitas, Robert Kyu tidak punya alasan untuk menyerah begitu saja. Setidaknya dia harus berusaha, lagian ini adalah prestasi pertamanya sejak dia menjabat sebagai wakil presiden. Kedepannya apakah dia bisa membawa timnya dengan lancar tergantung dengan apakah dia bisa berhasil bekerja sama dengan perusahaan ini. Keluarga Gao adalah keluarga kelas menengah atas di kota Jiangcheng, bukan terlalu kaya namun juga tidak miskin, meskipun tidak sebanding dengan 4 keluarga besar Cheng Ye Mo Chu, namun juga tidak kalah terkenal. Rumah keluarga Gao terletak di kompleks villa pada Jalan Lingkar keempat kota Jiangcheng. Robert Kyu tiba di sini, setelah memarkirkan mobilnya dia berjalan menuju pintu villa keluarga Gao. Pengawal keluarga Gao adalah orang-orang yang memiliki penglihatan baik. Ketika melihat pemuda ini mengendarai mobil BMW X7, mereka tahu dia bukan orang biasa, kemungkinan besar adalah anak orang kaya dari keluarga besar, sehingga tidak berani bertindak asal. Tuan, di sini adalah rumah pribadi keluarga Gao, apakah Anda memiliki janji? Kapten pengawal itu menyapa dan bertanya. Tidak, namaku Robert Kyu, aku adalah wakil presiden perusahaan besar Mo, aku ingin bertemu Tuan Willy Gao, aku ingin berbicara bisnis kepadanya, tolong beritahu dia, kata Robert Kyu dengan sopan. Mendengar pengenalan diri Robert Kyu, kapten pengawal tahu bahwa perusahaan farmasi Gao memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan besar Chu, sedangkan lawan perusahaan besar Chu adalah perusahaan besar Mo. Jika sering mengetahui bisnis farmasi, orang-orang akan tahu bahwa hubungan perusahaan besar Chu dan perusahaan besar Mo sungguh tidak baik. Saat ini seorang wakil presiden perusahaan besar Mo datang mengunjungi pemilik keluarga Gao dan ingin berbisnis. Sejujurnya kapten pengawal agak kewalahan. Dengan sedikit keraguan di dalam hatinya, kapten pengawal menjawab, Tuan Kyu, tunggu sebentar. Kemudian dia pergi memberitahunya. Setelah beberapa saat kapten pengawal kembali, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf Tuan Kyu, Tuan berkata bahwa dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Mempertimbangkan hubungan perusahaan besar Chu dengan perusahaan besar Mo, sudah diduga Willy Gao tidak ingin bertemu dengan siapapun, namun Robert Kyu tidak berniat untuk kembali dengan sia-sia. Jika Willy Gao ingin menolak, dia ingin melihat penolakan secara langsung. Tidak, aku harus menemuinya hari ini. Robert Kyu bersikeras dan melangkah masuk ke villa dengan paksa. Ruang kerja. Willy Gao yang berusia 50 tahun sedang minum teh, mengerutkan kening.
Usianya tidak terlalu tua, tetapi rambutnya hampir sepenuhnya putih, dikarenakan mengkhawatirkan keluarga dan kariernya, membuat kesehatannya sudah berkurang. Belakangan ini Willy Gao sedikit khawatir, situasi perusahaan masih stabil, kerjasama dengan perusahaan besar Chu sangat lancar dan harmonis. Baru saja pengawal melaporkan kepadanya bahwa ada seorang wakil presiden perusahaan besar Mo yang ingin berbicara bisnis dengannya, tetapi dia tidak berminat untuk menyambutnya dan menyuruh pengawalnya suruh pergi. Perusahaan besar Mo, dia tidak mempertimbangkannya untuk sementara waktu. Namun, masalah dalam keluarga ini adalah anak perempuannya yang sedang dalam masa pemberontakan yang membuatnya sakit kepala. Karena terlalu fokus dalam bisnis ditambah istrinya meninggal muda, ia yang tidak menikah lagi, telah melewati masa didik anaknya ketika ia sadar kenyataannya adalah jarak di antara mereka semakin jauh. Mengenai masa pemberontakan yang dilaluinya bukanlah melawan orang tuanya, tetapi tidak ingin mengikuti perkataan orang tuanya. Perusahaan farmasi Gao mengoperasikan bahan obat, laba bersih tahunan bisa mencapai ratusan miliar. Keuntungan ini memang tidak sebanding dengan keluarga besar lainnya, namun sudah sangat bagus. Willy Gao hanya memiliki satu anak perempuan, dia berharap putrinya dapat belajar manajemen perusahaan sehingga ia dapat mewarisi bisnis keluarganya di masa depan. Namun putrinya Megan Gao, entah kenapa diam-diam pergi ke rumah sakit bekerja sebagai perawat, membuat Willy Gao sangat marah. Profesi perawat memang terkait dengan industri farmasi, tetapi ini adalah pekerjaan bagian teknisi. Pekerjaannya bukan saja lelah, masa depan belum tentu cerah. Seberapa kita bekerja keras hanya bisa naik pada jabatan ketua perawat, apa manfaatnya? Apa manfaat yang bisa dibawa untuk keluarga? Ada ribuan perawat di seluruh negeri. Willy Gao tidak membutuhkan seorang putri bekerja sebagai seorang perawat, tetapi hanya seorang putri yang dapat menjadi tangan kanannya dan mewarisi perusahaannya di masa depan. Setelah mengetahui bahwa putrinya telah menjadi perawat, Willy Gao segera mengirim seseorang untuk membawanya kembali dan membiarkannya berpikir lebih panjang di rumah. Tapi, sesuatu yang membuat Willy Gao marah muncul. Putrinya hanya menjadi perawat selama 1 atau 2 bulan, dia malah berpacaran. Tidak masalah jika memiliki pacar, lagian semua anak perempuan pasti akan menikah pada waktunya, anak perempuannya juga mencapai umur yang sudah boleh menikah. Yang membuat Willy Gao marah adalah bahwa pacar yang dipilih oleh putrinya sebenarnya adalah seorang pemalas yang tidak bekerja, bukan saja miskin bahkan sangat malas, seharian hanya tinggal di keluarga Gao, makan dan minum gratis sepuasnya. Willy Gao sudah bersabar selama hampir setengah bulan, hari ini dia tidak bisa menahannya lagi, dia ingin berbicara dengan pria ini, memberitahunya dengan lembut kemudian mengusirnya pergi. Keluarga Gao tidak menyambut orang seperti itu. "Tuan Sandy, haruskah kamu mengerti dengan sikapku?" kata Willy Gao perlahan sembari menatap pemuda yang menganggur di sofa. "Paman Gao, tolong pikirkan lagi, aku dan putrimu saling suka, ini adalah takdir." Pepatah CBD kita mengatakan bahwa lebih baik menghancurkan 10 kuil, daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Paman harus memikirkan putri Anda. Setelah menyentuh bagian belakang kepalanya, dia tersenyum sedikit canggung. "Kami keluarga Gao tidak menyambut orang-orang yang tidak memiliki kemampuan apapun," kata Willy Gao dingin. "Paman Gao, kamu tidak tahu saja, aku memiliki kemampuan, tetapi kamu tidak memahaminya. Ketika aku menunjukkannya, kamu akan terkejut," kata pria itu. "Piaang, Tuan, wakil presiden perusahaan besar Mo masuk dengan paksa. Kita tidak bisa menghentikannya." Pada saat ini, seorang pengawal membanting pintu ruang kerja dan berkata dengan panik. "Hah?" Willy Gao tiba-tiba mengerutkan kening. Begitu pria itu melihatnya, matanya bersinar, dia tahu bahwa kesempatan untuk menunjukkan dirinya telah datang, dia segera berdiri. "Paman Gao, bukankah kamu bilang aku tidak kompeten? Aku akan menunjukkannya padamu. Aku tidak terlalu pandai dalam hal-hal lain, tapi jika kamu ingin berkelahi, hehe, seluruh kota Jiangcheng, aku khawatir tidak ada yang bisa menjadi lawanku kecuali Boksu." Seseorang masuk dengan paksa, "Kan? Paman Gao, duduk dan minum teh saja, tunggu pertunjukan yang bagus, lihat saja apakah aku bisa menyelesaikannya," kata pemuda itu dengan bersemangat.
Villa keluarga Gao. Lantai itu penuh dengan pengawal yang jatuh pingsan akibat berusaha menghentikan Robert Kyu, tetapi mereka tidak berhasil menghentikannya dan semuanya dikalahkan. Karena keluarga Gao adalah target kerjasamanya di masa depan, kemudian dirinya masuk dengan pemaksaan juga merupakan tindakan yang tidak sopan, sehingga Robert Kyu tidak sesadis biasanya, hanya membuat mereka kehilangan tenaga untuk melawan. Meski begitu, beberapa pengawal ini mengerang terus-menerus. Tidak ada yang bisa berkelahi. Robert Kyu menghempaskan tangannya dan tersenyum. Para pengawal yang berbaring di lantai memuntahkan darah, mereka benar-benar tidak puas dan ingin berdiri, mereka masih ingin bertarung dengan pria ini selama 300 putaran. Di mana pemilik rumah ini? Aku ingin menemuinya. Robert Kyu bertanya. Kamu jangan tanya lagi, bahkan jika kami mati, kami tidak akan memberitahumu, kata kapten pengawal itu dengan tegas. Brengsek, aku datang ke sini bukan untuk membunuhnya, apakah perlu sampai begini? Kata Robert Kyu pasrah. Tidak peduli bagaimana Robert Kyu bertanya, para pengawal menolak untuk memberitahunya. Dengan putus asa, Robert Kyu juga menyerah untuk bertanya, lagi pula villa itu hanya sebegitu besar, dia tidak percaya dia tidak dapat menemukannya. Hah, tepat sebelum menyalakan kemampuan Byakugan, Robert Kyu mengeluarkan sebuah suara menandakan keterkejutannya, karena dia merasakan sesuatu yang aneh. Siapa itu, yang berani masuk ke rumah ayah mertuaku? Aku akan memberitahumu bagaimana menjadi orang yang benar. Boom! Di sudut koridor, seorang pemuda bergegas keluar menghampirinya, terlalu cepat sehingga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, sebuah tinju besar mendarat. Apa-apaan ini? Robert Kyu terkejut atas kecepatan orang tersebut, tanpa diduga, dia dipukul tepat di wajahnya, membuat dirinya langsung terbang dan menabrak pada dinding villa. Duar, sebuah retakan muncul di dinding, kemudian pecah. Tenaganya terlalu besar, sehingga tubuh Robert Kyu menabrak dinding dan berguling beberapa gulungan di halaman luar villa sebelum akhirnya berhenti. Dikarenakan temboknya retak sehingga debu beterbangan dan menyebabkan pandangan jadi tidak jelas, tetapi tidak menghalangi pandangan para pengawal. Mereka membuka mata mereka satu persatu menunjukkan ekspresi kaget. Pria muda bernama Sandy adalah orang yang dibawa pulang oleh Nona Megan Gao setengah bulan yang lalu, seorang pemalas yang tidak melakukan apa-apa, hanya mengandalkan keluarga Gao untuk makan dan minum gratis. Robert Kyu, yang ditabrak Sandy melakukan serangan langsung, semua orang dikalahkan olehnya termasuk kapten pengawal itu. Para pengawal itu tidak pernah menyangka bahwa pemalas ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat tinggi sehingga dia bisa menendang Robert Kyu langsung dengan satu pukulan. Semua orang bisa melihat dengan sendiri apa yang terjadi setelah pukulan ini. Apakah ini benar terjadi? Apakah aku salah lihat? Sandy ini, keterlaluan. Para pengawal tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Tatapan mereka terpesona pada Sandy. Nama pemuda itu adalah Sandy. Dia melihat sekeliling, merasakan tatapan pengawal dan suasana sekitar sedikit berubah membuatnya tambah bersemangat. Akhirnya, kesempatan yang dia tunggu telah tiba. Sejujurnya, Sandy berterima kasih atas seseorang yang memaksa masuk ke sini. Jika tidak ada dia yang muncul di saat menegangkan begini, dia mungkin telah diusir oleh Willy Gao. Dikarenakan dia terlalu bersemangat, dia bahkan tidak melihat siapa orang tersebut, langsung menendangnya sehingga dinding-dinding villa retak hancur. Mendengar suara tersebut, pemilik villa Willy Gao dengan cepat berjalan keluar dari ruang kerja, terkejut melihat adegan villa dihancurkan. Dia tidak menyangka bahwa pemalas ini ternyata memiliki tenaga yang begitu mengerikan. Sandy menyeringai, melepaskan kepalan tangannya, tidak berencana untuk melanjutkan lagi. Lagian setelah pukulannya, dia pasti terluka serius, tidak bisa melakukan perlawanan lagi, sisanya akan diserahkan kepada pengawal. Bagaimana ayah mertua? Apakah puas dengan kemampuanku? Sandy menoleh dan hendak pamer ke Willy Gao, tetapi dia belum selesai mengatakan, keningnya mulai berkerut. Para ahli yang telah sering bertempur umumnya memiliki firasat tersendiri. Kemampuan ini dapat mendeteksi lokasi sekitar dan jumlah musuh, merupakan indera keenam yang praktis. Pada tingkat tertentu, firasat tersendiri juga dapat secara langsung mengintai ke dalam hati orang lain.
Di saat Sandy masih dalam pemikiran tersendirinya, dia menemukan bahwa orang yang mendapatkan pukulannya tidak terjatuh tetapi berdiri di atas debu reruntuhan. Hah? Sandy bingung, biasanya pukulannya tidak dapat diserap oleh orang biasa, bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya dikirim ke rumah sakit dan dirawat paling sedikit sebulan. Dia sepertinya tidak terluka. Sepertinya dia menemukan lawan yang mengerikan. Sandy menoleh dan melihat debu mengambang, dia tidak bisa melihat wajah orang tersebut dengan jelas, dia hanya bisa melihat sosok yang samar. Halaman di luar villa. Robert Kyu berdiri dengan terhuyung-huyung, walaupun dia memiliki kemampuan, namun dia mendapatkan pukulan yang keras dan punggungnya menabrak ke dinding, wajah dan punggungnya sudah sakit parah. Tapi, luka-luka ini pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mulai terlihat asap putih yang keluar dari lukanya, angin melayang, sepertinya virus es sedang berfungsi. Tidak butuh waktu lama untuk menyembuhkan lukanya, sembuh seperti sebelumnya dan tanpa meninggalkan bekas luka. Keluarga Gao hanyalah sebuah keluarga yang tidak banyak orang di dalamnya, namun terdapat seseorang yang tidak diduga. Robert Kyu tertegun. Dia bukan tidak sanggup menghindari pukulan tadi, tapi dia tidak menyangka bahwa akan ada orang seperti itu di tempat ini. Sebelumnya tidak peduli seberapa kuat lawannya, kekuatan mereka semua berada dalam taksiran Robert Kyu. Robert Kyu adalah orang yang malas mengeluarkan tenaga, misalnya ketika bertemu dengan Gold Killer, dia suka menekan kekuatannya pada tingkat Gold, kemudian hanya menggunakan kemampuan dan pengalaman untuk menang. Kota Jiangcheng hanya segitu besar, yang memiliki kemampuan hanya itu-itu saja orangnya. Bukan hiperbola, namun tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Robert Kyu. Hasilnya, dia terkalahkan kali ini. Ini seperti seorang master yang telah lama memposisikan dirinya di level bronze yang kerjaannya hanya memukul lawan seperti siswa SD, lama-kelamaan akan lengah, sehingga ketika dia berpapasan dengan master lainnya, dia menjadi sedikit kewalahan. Apa itu namanya? Integrasi yang sempurna. Setelah menerima pukulan ini, Robert Kyu sadar dan menarik napas panjang, mengembalikan kekuatan penindasan sebesar 70%. Menghidupkan persepsi, firasat tersendiri, Robert Kyu tidak bisa melihat wajah orang tersebut dengan jelas, tetapi tatapannya telah mengunci sosok yang sedang memerhatikannya juga. Sangat bagus. Robert Kyu dalam hati memiliki keinginan berperang. Siu, siu. Pada saat yang sama, mereka berdua melangkah maju dan memulai pertempuran sengit di kerumunan debu. Tidak ada yang bisa melihat wajah lawan dengan jelas, mereka berkelahi dengan firasat tersendiri, dan berkelahi dengan tidak begitu sadar. Selama pertempuran sengit berlangsung, dinding villa di keluarga Gao ini dilubangi satu demi satu, debu mengelilingi seluruh villa. Suara gemuruh. Pilar yang menopang villa itu jatuh. Hei, cepat pergi. Keluarga Gao dan para pengawalnya mengalami penderitaan, mereka saling membantu, dengan cepat meninggalkan tempat pertempuran tersebut. Tanpa kehadiran orang lain, Robert Kyu dan Sandy akhirnya dapat menghentikan aksi mereka, mencoba menunjukkan keterampilan dengan syarat tidak menghancurkan villa ini. Pertempuran sengit ini berlangsung selama setengah jam, sulit untuk mendapatkan siapa yang menang dan kalah, bahkan menarik penghuni lain dan manajemen properti dari grup villa ini. Setelah mengetahui ada yang membuat keributan di sini, sesuai dengan prinsip pelayanan berkualitas tinggi di sini, tim manajemen properti memanggil ratusan penjaga keamanan dan memegang tongkat untuk mengelilingi villa keluarga Gao. Kompleks villa ini dihuni oleh orang-orang yang kaya di kota Jiangcheng. Di mata Robert Kyu, keluarga Gao adalah sebuah keluarga kecil yang biasa saja, tetapi di mata orang lain, keluarga Gao merupakan keluarga yang sangat kuat dan kaya di kota Jiangcheng. Dalam hal ini, tim manajemen properti juga akan mengurus, tetapi tidak akan bertindak dengan memanggil ratusan penjaga keamanan dan menjaga reputasi keluarga Gao. Para penjaga keamanan datang untuk mencegah situasi terus memburuk. Mereka penuh percaya diri dan berpikir bahwa dua orang yang membuat onar dapat dicegah. Lagian dengan jumlah penjaga yang mencapai ratusan orang seharusnya dapat menghalangi segalanya. Tapi, ketika penjaga keamanan melihat bahwa villa, yang awalnya seperti istana, dan setelah keduanya saling bertempur, keadaan berupa istana sudah berubah tidak seperti dulu lagi.
Boom! Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang mengenai dinding yang retak, kepalan tangan mulai mencuat dengan cepat menarik diri. Karena ada begitu banyak debu, semua orang tidak bisa melihat siapa yang melakukan pukulan tersebut, hanya bisa melihat kekuatan tinju tersebut. Brengsek, apakah dia masih seorang manusia? Apakah aku salah lihat? Apakah sedang main film? Tubuh seperti Superman atau Iron Man. Penghuni kompleks villa lainnya, semuanya tercengang. Ada dua penjaga keamanan yang berani mendekati villa, berusaha ingin menghentikan kedua orang tersebut. Namun, begitu mereka mencapai lingkaran pertempuran sengit, mereka tertiup angin kencang dan berguling beberapa kali di lantai. Para penjaga keamanan saling memandang, menelan ludah, mata mereka penuh ketakutan. Mereka datang untuk mencegah situasi memburuk, tetapi situasi ini mereka bahkan tidak bisa masuk. Siapa yang berani melangkah maju dan siap mendapatkan pukulan? Bagaimanapun, di bawah pengawasan ketat, pertempuran sengit yang berlangsung lebih dari setengah jam hampir selesai. Pada awalnya, Sandy mampu mengimbangi kecepatan dan kekuatan Robert Kyu, tetapi lama-kelamaan, dia tidak bisa mengimbanginya lagi dan mulai panik. Kota Jiangcheng memiliki seorang ahli. Di sisi lain, Robert Kyu menjadi lebih ganas, semakin berperang semakin bersemangat. Dia sudah lama tidak pernah bertemu lawan seperti ini. Sandy adalah orang yang suka melarikan diri dari kenyataan. Jika bisa duduk, dia tidak akan memilih berdiri. Jika bisa berbaring, dia tidak akan memilih duduk. Jika bisa memilih tidak bertarung, maka dia tidak akan bertarung. Dalam konsep Sandy, pertarungan itu terlalu melelahkan. Jika bukan ayah mertua dan pacarnya yang sedang menonton, seorang Sandy telah melarikan diri bertemu lawan yang sehebat itu. Dia sekarang hanya bisa terus berperang karena tidak mau malu di depan mereka, namun dia tidak bisa menahannya terlalu lama karena dia sudah mendapat beberapa pukulan dari lawan. Apalagi Sandy jelas tahu bahwa kondisi lawan masih sangat bagus dan sepertinya bisa lebih bagus lagi. Apa yang lebih menyeramkan adalah bahwa setelah setengah jam bertarung sengit, dia bisa mengenal lawannya lebih baik. Tong! Robert Kyu menyikut siku sehingga lawannya memegang perutnya dan mengeluarkan suara mengerang kesakitan. Dalam kesempatan ini, Robert Kyu mengulurkan tangan besarnya, meraih rambut lawannya yang berada di bagian belakang kepala, dan menghempaskan ke lantai. Tangan lainnya diangkat ke atas sehingga kekuatannya bertumpu di telapak tangan membentuk pusat badai kecil. Robert Kyu bermaksud menggunakan trik ini untuk mengakhiri pertempuran, yang tidak akan membunuhnya tetapi akan membiarkannya tinggal di rumah sakit selama beberapa bulan. Ketika Robert Kyu hendak menembak jatuh kekuatan badai tersebut, lawannya yang berada di lantai berkata sesuatu, "Apakah kamu adalah bos?" Hah? Robert Kyu tiba-tiba mengerutkan kening ketika mendengar suaranya. Bubar. Tangannya yang masih berada di udara, kekuatan badai yang dikumpulinya perlahan lepas. Angin kencang meniup semua debu di dalam dan di luar villa hingga tidak bersisa. Di luar sana, beberapa orang yang kehilangan keseimbangan, setelah tertiup angin, jatuh duduk di lantai. Dari mana anginnya? Aduh, pantatku benar-benar sakit. Sudah berakhir. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Masyarakat sekitar bertanya-tanya bahwa hari ini adalah cuaca yang tidak berangin, oleh karena itu, dinding villa dihancurin, debunya mengelilingi villa sehingga menghalangi pandangan semua orang. Angin ini meniup pergi seluruh debunya, sehingga membuat semua orang dapat melihat jelas situasi di dalamnya. Semua warga kaget melihat situasi tersebut. Villa ini benar-benar tidak dapat dihuni lagi, hanya tersisa tanahnya, dinding di semua sisi telah runtuh, hanya tersisa reruntuhan. Semua ini disebabkan oleh Robert Kyu dan Sandy. Di tengah reruntuhan, rambut Sandy ditahan oleh Robert Kyu, dan ditahan di lantai tidak bisa bergerak. Pemenangnya telah jelas. Pemilik villa lain memandang Willy Gao dengan simpati. Sebuah villa dengan harga miliaran, sangat sayang dihancurkan begitu saja. Ekspresi Willy Gao juga sangat memburuk. Dia hanya setuju dengan Sandy menghajar Robert Kyu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sandy dan Robert Kyu akan menghancurkan rumahnya ketika mereka berkelahi. Yang parahnya adalah Sandy kalah. Willy Gao yang tidak memiliki kesan baik dengan Sandy, bahkan lebih dingin menghadapinya.
Pacar Sandy yaitu Megan Gao, berada tepat di sebelah ayahnya, sangat khawatir dengan pacarnya dan berdoa agar dia tidak terluka. Ketika angin kencang meniup debu, Megan Gao juga melihat situasi dalam rumahnya hancur tidak apa-apa, namun dia mengenali orang yang berkelahi dengan pacarnya. Ketika Sandy berada di rumah sakit, Robert Kyu pergi mengunjunginya sekali. Megan Gao pernah bertemu dengannya. Belakangan ini, Sandy sering berbicara tentang Robert Kyu dengan penuh rasa hormat. Oleh karena itu, kesan Megan Gao pada Robert Kyu juga cukup mendalam. Bos pacarnya kelak akan menjadi bosnya juga. Tapi dia tidak menyangka keduanya akan bertarung di sini. Megan Gao bingung. Bos, ampun. Sandy tersenyum canggung, memohon ampun. Robert Kyu mengendurkan tangannya dan membantunya berdiri, mendesah tak berdaya, "Mengapa kamu di sini?" Lawannya selama setengah jam ini ternyata Sandy, seseorang yang tidak terpikirkan oleh Robert Kyu. Sandy menepuk-nepuk debu di tubuhnya, "Aku masih bingung sejak kapan kota Jiangcheng memiliki master, bahkan aku bukan lawannya. Setelah sekian lama ternyata kamu. Bukannya kamu berbaring di rumah sakit?" Robert Kyu menyipitkan matanya. "Hei, masa aku berbaring seumur hidup?" Sandy duduk di atas reruntuhan, mengeluarkan sebungkus rokok yang kusut, menyodorkan pada Robert Kyu, dan membantu menyalakan. Robert Kyu juga duduk, tubuhnya dikerumuni debu, tetapi dia tidak perlu menepuk seperti Sandy yang bahkan juga tidak bersih. Dia menjentikkan jarinya, meniupkan angin ke sekelilingnya dan bersih seperti sebelumnya. "Bos, elemen angin yang kamu miliki kadang-kadang sangat membuatku iri," kata Sandy penuh iri. "Kamu iri karena kamu malas," cibir Robert Kyu. "Memang bos yang mengerti aku." Sandy menyeringai, kemudian dia berkata terbata-bata, "Bos adalah bos, selama berperang lebih dari setengah jam, bahkan kemampuan elemen angin tidak digunakan juga bisa mematikan diriku. Bukan karena aku kuat, atau kamu lemah. Sandy, kamu memiliki kekuatan, tetapi strategi kamu terlalu sedikit," kata Robert Kyu santai. Sebagai kepala pasukan binatang buas, Robert Kyu tahu persis seluruh kekuatan anggotanya. Kekuatan komprehensif pribadi Sandy pasti dapat menempati peringkat 20 besar pasukan binatang buas. Namun, Sandy tidak suka bertarung secara langsung, dia hanya suka bermain taktik bundaran, berperan sebagai Voldemort. Oleh karena itu, setiap kali pasukan binatang buas bertempur, wakil kepala singa boleh berkorban, namun Sandy tidak boleh terluka. Battle Ranger menjadi terkenal. Ada sesuatu yang hilang dalam karakter Sandy yang sulit diartikulasikan dalam beberapa kata. Sebenarnya Sandy memiliki kemampuan, tetapi karena kepribadiannya, dia tidak mampu untuk menunjukkannya. "Ngomong-ngomong, Sandy, mengapa kamu ada di sini?" Robert Kyu mengalihkan topik pembicaraan. Kepribadian seseorang berhubungan dengan lingkungan tempat dia tumbuh, dia tidak akan memaksa pemikiran orang lain. "Ini rumah pacarku." Sandy menunjuk ke tumpukan reruntuhan di bawah kakinya. "Kita berdua menghancurkan rumah ayah mertuamu, pernikahanmu sedikit berbahaya," kata Robert Kyu sambil tersenyum. "Biarin saja, dunia ini masih banyak wanita lain, tidak perlu berhenti pada seseorang saja, bukan?" Sandy menyeringai, tetapi intonasinya tidak terlalu yakin. "Oh, kamu sepertinya menemukan cinta sejatimu." Robert Kyu mengangguk. Robert Kyu melirik ke arah kerumunan orang, langsung mengenali pacar Sandy, dia sudah pernah melihatnya di rumah sakit, tidak mungkin melupakannya begitu cepat. Bukankah dia seorang perawat? Bagaimana sekarang bisa menjadi nona muda keluarga Gao? Robert Kyu bertanya dengan bingung. "Kenapa tidak bisakah nona muda menjadi perawat?" Sandy menatap. Robert Kyu menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak, tetapi profesi yang dia pilih terlalu jauh dari identitas aslinya. Selain itu, tidak ada orang tua yang akan membiarkan anaknya pergi ke rumah sakit untuk menjadi perawat yang kerjanya tidak bersih dan lelah, bahkan lebih parah dari itu." Sandy mengacungkan jempol. "Bos, tebakanmu benar. Aku bukan menebak, tetapi aku hanya berbicara sesuai kenyataan," kata Robert Kyu penuh keyakinan. Sandy menutupi wajahnya dan berkata, "Awalnya aku tidak berpikir apapun, terakhir kami merasa cocok, ingin berpacaran seperti orang normal, punya rumah di CBD dan memulai sebuah keluarga baru.
Lalu apa yang terjadi? Robert Kiyoo bertanya. Tiba-tiba suatu hari, sekelompok orang masuk ke rumah sakit dan ingin membawa Megan pergi. Tentu saja aku tidak rela dan langsung memberikan beberapa pukulan kepada mereka. Megan menghentikanku, memberitahuku bahwa orang-orang ini adalah pengawal di rumahnya. Begitu aku mendengarnya, aku heran apakah orang yang berasal dari keluarga biasa di CBD mampu memiliki pengawal di rumah. Aku mengikuti Megan pulang dan mengetahui identitas Megan. Ayah Megan yaitu Willie Gao ingin mengatur Megan mempelajari manajemen perusahaan. Tapi Megan tidak mau, dia merasa rencana yang dibuat ayahnya tidak cocok untuknya, jadi dia merahasiakan ayahnya untuk menjadi perawat di rumah sakit karena ia menyukai profesi tersebut. Aku juga setuju dengan ide Megan, ini juga merupakan prasangkaku yaitu wanita yang mengenakan mantel putih dan pakaian perawat adalah yang paling cantik dan elegan. Ketika Sandy selesai menjelaskan, air liurnya mengalir keluar. Robert Kiyoo memberi sebuah tamparan, itu artinya kamu secara tidak sengaja membantuku. Oh, bagaimana bisa begitu? Sandy tiba-tiba menjadi tertarik. Keluarga mau memiliki bisnis baru, ingin bekerja dengan perusahaan farmasi Gao. Namun, Willie Gao telah bekerja dengan Kenny Chu dan tampaknya telah yakin dan tidak akan mengubah apapun. Kata Robert Kiyoo. Bos, apakah kamu ingin aku turut membantu? Sandy bertanya dengan curiga. Cerdas sekali. Robert Kiyoo mengacungkan jempol. Aku sangat senang membantu, tetapi sejauh yang aku tahu, emosi ayah mertuaku sangat mengerikan, sangat keras kepala. Sebelumnya memang tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan besarmu. Saat ini kamu menghancurkan rumahnya, dia tidak melapor ke polisi sudah merupakan hal yang perlu disyukuri. Sandy mengangkat bahunya. Sebagai perantara, kamu tolong memikirkan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Robert Kiyoo menatapnya. Apa yang bisa kulakukan sedangkan ayah mertuaku tidak begitu menyukaiku? Kata Sandy cemberut. Pokoknya ku serahkan semuanya padamu, kamu memikirkan cara terbaik. Kata Robert Kiyoo sedikit jahat. Aku akan berusaha. Sandy menyeringai. Orang-orang di sekitaran kebingungan melihat mereka tadinya berkelahi mati-matian, sekarang mereka duduk berdampingan, merokok dan bercanda membuat orang semakin kebingungan dengan hubungan di antara mereka. Melihat mereka berdua sudah selesai merokok dan berjalan berdampingan menuju kerumunan, semua orang tanpa sadar membuka jalan untuk mereka dengan tatapan penuh kekaguman. Membawa Robert Kiyoo berhadapan dengan Willie Gao, Sandy berkata dengan canggung, ayah mertua, semuanya hanya kesalahpahaman, tadi terlalu banyak debu, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia adalah Robert Kiyoo, bosku, halo kakak Kiyoo. Sebelum Willie Gao berbicara, Megan Gao menyapa dengan manis. Halo adik ipar, kata Robert Kiyoo sambil tersenyum. Willie Gao menatap putrinya dengan tatapan tajam, dan segera berkata, kalian benar-benar bersaudaraan, memiliki keterampilan yang baik, dapat menghancurkan sebuah villa dalam waktu setengah jam, luar biasa, sangat luar biasa. Ayah mertua, aku minta maaf tentang villa. Aku yang memulainya, aku akan bertanggung jawab, selanjutnya semuanya serahkan padaku, aku akan berdasarkan bangunan sebelumnya untuk membangun kembali villa yang lebih mewah lagi. Sandy berjanji, percayakan padamu. Tuan Sandy, apakah kamu tahu harga sebuah villa? Bisakah kamu mengeluarkan uangnya? Kata Willie Gao sinis. Dalam kesan Willie Gao, Sandy adalah seorang pemalas, saat ini hanya bisa dikatakan seorang pemalas yang sedikit mengerti cara berkelahi, apa yang dia miliki untuk membangun villa. Bahkan villa yang lebih mewah. Jika benar-benar memiliki kemampuan untuk membangun villa, bagaimana bisa tinggal di rumah ini sebagai seorang pemalas? Setelah mendengarnya, Robert Kiyoo diam-diam menggelengkan kepalanya, meskipun Sandy malas tidak bekerja, dan memberikan kesan yang sangat tidak dapat diandalkan, namun dia benar-benar hebat selama beberapa tahun belakangan ini, ia telah memiliki tabungan yang banyak saat dirinya berada di luar negeri. Jangankan 1 villa, bahkan 10 villa, dia juga mampu membangunnya. Orang miskin yang mengurus makan aja susah, masih berlagak membangun villa mewah.
Mereka yang benar-benar kaya dan percaya diri tidak akan pernah memperlihatkan uang mereka dengan jelas, bahkan jika mereka mengenakan pakaian pengemis, pendapat orang lain terhadap mereka juga tidak akan diambil penting. Ini benar-benar menarik, tetapi jika sudah pernah melewatinya, maka akan tahu bahwa itu kebenaran yang sesungguhnya. Mereka yang memiliki kepercayaan diri tidak akan pernah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Misalnya, kamu telah makan nasi selama 20 tahun, tiba-tiba seseorang datang memberitahu kamu bahwa cara kamu memakai sumpit itu salah, apakah kamu akan percaya? Tidak mungkin. Penampilan Sandy yang malas tidak memiliki pekerjaan tidak berarti dia tidak punya uang. Sandy telah mengumpulkan tabungan di luar negeri selama hampir 20 tahun, kekayaannya saja lebih banyak dari Robert Kiyoo, bisa dikatakan dia adalah orang kaya dari pasukan binatang buas. Setelah tentara bayaran memiliki reputasi secara internasional, sangat mudah menghasilkan uang. Perusahaan farmasi Gao hanya dianggap sebagai usaha tingkat menengah di kota Jiangcheng. Jika aset 10 perusahaan farmasi Gao semuanya dijumlahkan, mungkin hanya sebagian kecil dari jumlah digit uang yang ada di rekening bank Sandy. Bisakah kamu melakukannya? Robert Kiyoo menoleh dan bertanya. Tidak masalah. Sandy mengangguk penuh semangat. Baik, ku serahkan padamu, aku masih punya urusan lain, aku pamit dulu. Robert Kiyoo berbalik dan meninggalkannya. Setelah Robert Kiyoo pergi, Sandy mengeluarkan sebuah kartu ATM dan menyerahkan kepada manajemen perusahaan properti. Kegunaannya adalah bertanggung jawab atas pembangunan villa. Semua pengeluaran diambil dari kartu ATM ini. Pada awalnya, manajemen perusahaan properti berpikir bahwa orang ini hanya berpura-pura saja, tetapi ketika mereka memeriksa saldonya, langsung terpana oleh serangkaian angka nol. Dengan adanya persiapan dana ini, perusahaan properti segera mengatur unit konstruksi terbaik di kota Jiangcheng dan mulai membangun villa keluarga Gao sesuai dengan persyaratan Sandy. Satu keluarga Gao sementara diatur untuk tinggal ke villa lain oleh tim properti. Mengenai Sandy, kini Willy Gao telah mengubah kesannya lagi, dan pada akhirnya, setelah Sandy mengeluarkan kartu ATM dan melihat serangkaian angka nol, kesan Willy Gao tentang Sandy akhirnya sudah berubah menjadi baik. Willy Gao sudah tidak berkata apa-apa lagi mengenai hubungan antara putrinya dan Sandy, dia membiarkan semuanya begitu saja. Perubahan ayahnya membuat Megan Gao sangat bahagia sepanjang hari. Ini adalah awal yang sangat bagus. Sandy berjalan sendirian di hutan kecil di sekitar villa. Hari ini kedatangan Robert Kiyoo, keduanya berbicara sangat banyak. Pemikiran Robert Kiyoo sangat jelas, dia berharap Sandy dapat membantunya, setidaknya menyatukan kota Jiangcheng. Biarkan Mad Knife Gang menjadi King of Underworld di kota Jiangcheng, biarkan keluarga Mo menjadi keluarga pertama di kota Jiangcheng. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Robert Kiyoo sebelum meninggalkan kota Jiangcheng. Petualangan Robert Kiyoo bukan di kota Jiangcheng, ini hanya transisi. Setelah mendapatkan obat penyembuh untuk virus S, dia akan segera kembali ke kota Yanjing dan membuktikan ketidakadilan yang diterima tim Sharp Blade 3 tahun yang lalu. Kota Yanjing adalah lokasi utama bagi Robert Kiyoo di CBD. Namun, sebelum kembali ke kota Yanjing, Robert Kiyoo berharap bahwa ia dapat memiliki sebuah fondasi di CBD. Lokasi yang dipilih adalah kota Jiangcheng. Selain itu, Robert Kiyoo bekerja sama dengan perusahaan besar Mo. Jika Alice Mo benar-benar dapat memproduksi obat penyembuh untuk virus S, maka Alice Mo adalah penyelamat hidup Robert Kiyoo. Bagaimanapun Robert Kiyoo harus menemukan cara untuk membalas kebaikannya. Menghilangkan rintangan dan mengembangkan perusahaan besar Mo adalah hal yang paling bisa dilakukan Robert Kiyoo. Ketika Robert Kiyoo pertama kali datang ke kota Jiangcheng, ia membunuh semua koalisi pembunuh yang ada di dalam kota Jiangcheng, tanpa tersisa seorang pun, untuk mencegah kesalahan yang akan muncul di bawah kesadarannya. Tampaknya keputusan untuk menghancurkan koalisi pembunuh kota Jiangcheng sangat benar. Tugas mengembangkan perusahaan besar Mo adalah tanggung jawab utama Robert Kiyoo sendiri. Membiarkan Mad Knife Gang menggantikan Kelvin Chu adalah misi sampingan. Kekuatan Mad Knife di bawah bimbingan Robert Kiyoo telah berubah banyak, tetapi masih belum sanggup berdiri sendiri.
pada saat ini sangat membutuhkan bantuan Sandy. Sandy juga tahu bahwa Robert Q membutuhkannya, tetapi dia memiliki karakter yang sungguh malasan. Melenyapkan Kelvin Chu dan menyatukan underworld kota Jiangcheng sebenarnya bisa dilakukan dengan cara kasar, tetapi malah harus dilakukan dengan cara lambat dengan langkah demi langkah menghancurkannya membuat Sandy sedikit tidak sabar dan dia merasa bermesraan dengan wanita lebih cocok untuknya sekarang. Selain itu, Sandy selalu percaya bahwa tugas Mad Knife Gang dalam menyatukan kota Jiangcheng hanya merupakan hal yang kecil. Dia bukan Robert Q, sehingga tidak sanggup memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Tanpa sadar hari sudah gelap dan bulan telah bersinar terang, Sandy menguap dan memutuskan untuk kembali ke villa baru dan tidur. Tetapi pada saat itu, tatapan Sandy menyipit dan firasat tersendiri mengatakan kepadanya bahwa situasi sedikit aneh. Dia menoleh perlahan dan melihat ke dalam hutan, ada aura yang tidak enak. Keluarlah kalau memang sudah di sini, mengapa harus main petak umpet seperti ini? Kata Sandy tegas. Pantas kamu adalah asisten Robert Q yang paling hebat di usiamu yang muda ini, kamu dapat memiliki kemampuan mendeteksi, aku sangat mengaguminya. Seorang lelaki berkulit putih dan gemuk keluar dari bawah pohon dan tersenyum. Sandy menatapnya. Pria ini berusia sekitar 40 tahun, dengan tubuh tinggi dan gemuk, senyumannya yang kelihatan tulus membuat orang merasa sangat nyaman. Orang ini bukan killer biasa, pikir Sandy dalam hati. Pembunuh yang memiliki kekuatan yang mendalam, semakin kuat dia bersembunyi, pria gemuk ini tidak kelihatan berbahaya, siapa yang akan menyangka dirinya adalah seorang killer. Jika tidak mencapai level tertentu, aura negatif yang dimilikinya tidak akan dirasakan oleh kaum awam. Bahkan Sandy yang telah berjalan di hutan begitu lama tidak merasakan keberadaannya. Sampai ketika dia ingin pergi, pria gemuk itu ingin mengambil kesempatan menyerangnya baru tertangkap oleh Sandy. Mendengar kamu mengatakan seperti itu, alasan mengapa kamu mencariku ada terkait dengan bosku ya? Sandy tenang dan menyambung perkataannya kemudian menyimpulkannya. Iya, pria gemuk itu mengangguk. Sandy mendengus, sepertinya aku terjerumus ke dalam masalah lagi. Jangan khawatir, jika kamu mati, kamu akan terhindar dari masalah. Kata pria gemuk, jika benar-benar berkelahi, kita belum tahu siapa yang akan mati duluan. Kata Sandy santai. Mendengar ini, pria gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Memiliki julukan The Reindeer yang dimilikinya adalah pembunuh tingkat diamond di koalisi pembunuh, yang berada pada tingkat atas pada CBD Killer. Bagaimana dengan Sandy? Dia hanya orang biasa yang memiliki sedikit kekuatan. Sebelum menjalankan misi, menyelidiki informasi tentang musuh adalah hal dasar yang harus dilakukan oleh seorang killer. Sebelumnya, The Reindeer telah berulang kali mengamati kinerja Sandy selama berada di kota Jiangcheng. Melalui analisisnya, The Reindeer percaya bahwa kekuatan Sandy paling tinggi hanya sampai tingkat platinum dan tidak pernah lebih dari itu. Tidak peduli seberapa hebat tingkat platinum tidak akan menjadi lawan tingkat diamond, ini adalah fakta yang sudah diketahui, jika tidak peringkat manapun juga akan kehilangan maknanya. Jadi, untuk menghadapi Sandy, The Reindeer percaya bahwa ia hanya perlu menghabiskan kekuatan sebanyak 70% untuk menang. Memikirkan hal ini, The Reindeer semakin bersemangat. Pembunuh terbaik biasanya pintar dalam jebakan, dan jarang berkelahi dengan bertatapan muka secara langsung. Namun, pada tingkat di atas platinum, pembunuhan tidak saja dilakukan dengan jebakan, namun kekuatan pada kepalan tangan dan kaki pun tidak akan pernah lebih lemah daripada petinju di atas ring. Terlebih lagi pada level diamond, kemampuan komprehensif telah banyak ditingkatkan. Setelah ditemukan oleh Sandy, The Reindeer muncul, menggunakan kakinya meninju Sandy jatuh ke lantai. Ini adalah ide The Reindeer. Apakah kamu benar-benar ingin berkelahi? Sandy bertanya dengan sengaja. Kalau tidak, apa menurutmu? Apakah hanya berdua bersamamu di sini untuk melihat bulan dan menulis puisi? The Reindeer menyeringai. Kamu sangat lucu. Sandy menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Sudahlah, kamu pergi saja. Apa maksudmu? The Reindeer itu kebingungan. Numpang tanya, kamu berada di peringkat apa pada pembunuh CBD? Sandy bertanya tiba-tiba.
Diamond, kata The Reindeer dengan bangga. Sandy mendengus persis seperti dugaannya. Killer di CBD, meskipun ditutup dan dikunci di dalam negeri, tidak diinformasikan dengan jelas, tetapi tingkat pembagian peringkat ini sebenarnya mirip dengan yang internasional. Kamu dapat mencapai tingkat diamond pada usia ini tidaklah mudah karena mempertimbangkan faktor lingkungan. Jika kamu mati di sini, sangatlah disayangkan, sayangilah dirimu sendiri. Saran Sandy. The Reindeer kesal mendengarnya sehingga mengerutkan kening, karena ini seperti sikap senior sedang mengingatkan junior. Dia hanya seorang pemuda berusia 20-an, bisa dikatakan kekuatan usia, dan kualifikasinya jauh lebih tinggi daripada dirinya, namun kenapa dia diperlakukan seolah dirinya junior? Anak muda, kamu sangat percaya diri. The Reindeer menyeringai. Nama julukanku adalah Battle Runner. Kamu boleh mencari tahu informasi dulu kemudian berpikir apakah akan memulainya. Kata Sandy lagi. Nama julukanku adalah The Reindeer. Jika kamu memiliki kehidupan berikutnya, jangan lupa mencari tahu diriku, sehingga ketika melihatku di kehidupan berikutnya, kamu bisa melewati jalan alternatif lain. The Reindeer melawannya dengan sinis. Sandy mendengus, percakapannya tidak dapat dilanjutkan lagi, sepertinya hanya bisa memulai pertarungan. Saran yang dikatakan Sandy hanyalah basa-basi, dia tidak kenal siapa The Reindeer. Selain itu, ada terlalu banyak jenius di dunia ini bahkan tak terhingga. Di mata orang lain, Diamond Killer pada usia 40-an mungkin merupakan orang yang memiliki bakat bawaan lahir, bahkan merupakan seorang killer yang telah berbakat sejak lahir. Namun di mata Sandy, itu masih sedikit tidak signifikan, dia memiliki bakat biasa dan tidak memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di dunia internasional. Alasan dia mengulurkan waktu hanya karena Sandy terlalu malas untuk berkelahi lagi. Dia ditahan di atas lantai oleh Robert Q pada siang hari, sudah sangat lelah, sekarang dia harus menghadapi orang yang berada di hadapannya ini. Pikiran Sandy untuk menghindari perang telah dimulai lagi. Namun, dia melihat The Reindeer sangat ingin memulai, sehingga Sandy tidak bisa menghindarinya. Benar-benar, Sandy berkata sembari mengepalkan tangannya, tubuhnya mulai tegak, dia langsung agresif ke Soldier of Fortune Internasional, sebelumnya dia malas memulai apapun. Melihat Sandy seperti ini, senyum di wajah gemuk The Reindeer tiba-tiba menghilang. Berdasarkan momentum ini, dia tahu bahwa analisisnya mengenai Sandy sebelumnya tidak cukup komprehensif. Setidaknya, momentum Sandy saat ini masih jauh dari yang dimiliki seorang Platinum Killer. Aku terlalu meremehkanmu, kata The Reindeer satu kata demi kata dengan panik. Sandy hanyalah salah satu dari anggota Robert Q, dirinya sudah sangat kuat, bagaimana dengan kekuatan yang dimiliki oleh Robert Q? Ketika ia pertama kali tiba di kota Jiangcheng, The Reindeer merencanakan untuk membunuh Mad Knife. Sandy dan Robert Q sendirian, tidak perlu kerja sama dari 3 pembunuh platinum lainnya. Sepertinya aku salah, pikir The Reindeer dalam hati. Sebelum menunggu The Reindeer memikirkannya, Sandy melintas langsung berada di hadapan The Reindeer seperti kilat. Pada titik ini, tubuh Sandy dikelilingi oleh lapisan energi, semua energinya berkumpul di telapak tangannya, menggenggam dengan erat, dan meninju pipi The Reindeer. The Reindeer memang pembunuh tingkat diamond. Setelah kejutan singkat yang diterima, ia merespons dengan cepat, ekspresi wajahnya berubah, tangannya terangkat, tubuhnya membungkuk, sementara tubuh gemuknya terlihat sangat lentur. Boom! Pukulan Sandy ditahan oleh lengan The Reindeer. Meskipun telah menghalangi serangan Sandy, lengan The Reindeer terasa sakit, dia mundur 2 langkah ke belakang, menghempaskan lengannya yang terasa sakit, mukanya menunjukkan rasa kesakitan yang ditahannya ini masih terhalang oleh lengan, jika kepalan ini mengenai wajah, mungkin semua tulang akan patah. Memikirkan hal ini, The Reindeer memutuskan untuk tidak menekan kekuatannya sendiri, dia memang telah meremehkan Sandy, tetapi Sandy tampaknya juga meremehkan dirinya sendiri. Kamu benar-benar kuat, sepertinya aku harus mengeluarkan seluruh tenagaku. The Reindeer berkata perlahan, kemudian ia diam-diam menaikkan kekuatan batinnya sehingga kekuatannya telah kembali 100% dan mencapai titik puncak, sehingga setiap gerakan di dalam hutan itu tidak terlepas dari matanya. Ayo langsung saja.
Sandy memberi isyarat, tetapi ada beberapa ketidaksabaran dalam ekspresinya. Siu. The reindeer itu mendekat dengan cepat, melambaikan telapak tangannya, berubah menjadi cakar elang dan mengepung Sandy. Sandy tidak akan diam saja, kakinya melangkah mundur, dia berhasil menghindarinya dan meraih tangannya dengan memutar telapak tangan The reindeer kemudian menahannya. Respons The reindeer juga tidak lambat, tubuhnya mengarah pada Sandy, mengurangi cedera pada tulang, kekuatan yang dikeluarkan mendorong Sandy menjauh. Jangan melihat beratnya The reindeer yang hampir mencapai 150 kg, dia sangat hebat dalam menunjukkan keahliannya, yang seperti monyet lincah. Pertunjukan kedua orang itu seperti film aksi yang luar biasa, sangat patut untuk ditontonin. Sandy bersandar pada pohon di belakangnya dengan satu kaki dan mendapatkan kekuatannya. Tubuhnya berlari ke arah The reindeer seperti bola meriam, angin kencang di sekitaran membuat kayu pohon menunduk juga. The reindeer juga tahu bahwa trik ini sangat sulit untuk dilawan, tidak berani melanjutkan, dengan cepat mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya, berkonsentrasi pada telapak tangan, dan berusaha menabraknya. Boom! Keduanya bertabrakan, kedua kekuatan itu terjerat satu sama lain, membentuk aliran udara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke sekitarnya. Klik, klik, angin yang sangat kencang bahkan batang pohon tidak sanggup menahannya, ranting dan dedaunan beterbangan, tanahnya retak dan pohon besar pada tumbang. Tenaganya habis, The reindeer mundur 3 langkah, tenggorokannya terasa manis, hampir muntah darah tetapi ia menahan diri, menyesuaikan batinnya, menunggu hingga ekspresinya tenang, baru menatap Sandy di sisi lain. Sandy juga tidak enak, meskipun dia tidak melangkah mundur, namun lantai bawah kakinya sudah retak merupakan tekanan yang disebabkan oleh gerakan yang kuat, wajahnya memerah dan tidak jauh berbeda dengan The reindeer. Aku benar-benar meremehkan kamu. The reindeer meringis dan tahu persis bahwa dia tidak memiliki keunggulan dalam pertarungan kali ini. Kamu telah mengeluarkan semua kekuatanmu, demi menghargai lawanku, aku akan menampilkan seluruh kekuatanku juga. Sandy mengatakan kata demi kata. Kulit kepala The reindeer merinding, apakah kamu masih menyimpan kekuatanmu? Apalagi kalau tidak, Sandy mencibir. The reindeer menarik napas, kekuatan telapak tangannya adalah kekuatan terhebat yang dia miliki. Awalnya dia berpikir bahwa kekuatannya hanya sedikit lebih lemah daripada Sandy sehingga dia bisa menebusnya dengan reaksi killer. Ketika mendengar perkataan Sandy, sepertinya dia masih menyembunyikan kekuatan lainnya. Jika begini, The reindeer tidak bisa mengalahkan lawannya, keterampilan dan responsif di depan lawan yang hebat tidak dapat dianggap sebagai keunggulannya lagi. The reindeer bukan. Ada jalan di surga tapi kamu tidak memilihnya, malah memilih masuk ke neraka yang bahkan tidak disediakan kunci pintu untuk bisa masuk. Kamu benar-benar membuat emosiku naik karena kamu memulai segalanya, maka aku akan memenuhi apa yang kamu inginkan. Sandy menyatukan tangannya dan mengatakan sesuatu di mulutnya. The reindeer tahu dirinya berbahaya ketika dia melihat postur ini, diam-diam dia menyeka keringat dingin dan membuat postur defensif. Dia menyesal, jika dia tahu bahwa kekuatan Sandy begitu kuat, dia tidak akan bertindak sendirian malam ini, namun segalanya sudah terlambat. Sesuai dugaan, setelah membaca mantra, momentum Sandy tiba-tiba meningkat, gelombang energi yang kuat terpancar dari tubuhnya, angin kencang bahkan pohon-pohon yang tumbang melayang di tengah udara. The reindeer terkejut melihatnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Sandy bisa sekuat ini. Dikarenakan angin kencang, dia hampir tidak bisa berdiri tegak, jika fondasinya tidak kuat dan kurang fokus pada kakinya, mungkin dia telah terbang ke atas langit. Siapakah kamu? Tidak, kamu dan Robert Q berasal dari mana? The reindeer berkata dengan suara serak. Sandy menyeringai dan tidak menjawab pertanyaan itu, tangannya terkulai perlahan, saat ini semangatnya telah naik ke puncak. The reindeer tidak bisa membuka matanya dengan energi yang bergejolak ini. Sudah berakhir. The reindeer terkejut. Tetapi ketika The reindeer putus asa, saat Sandy ingin menguatkan serangannya, tiba-tiba mengubah wajahnya, dia seperti menyeka kakinya dengan minyak kemudian berbalik dan berlari. Sebelum The reindeer sadar kembali, dia telah hilang dari pandangannya. Begitu Sandy pergi, anginnya berhenti, hanya menyisakan The reindeer yang kebingungan. Lari, sudah lari.
The Reindeer menunjukkan kebingungan, tetapi yang tidak bisa dia mengerti adalah tadinya masih mengumpulkan tenaganya, namun telah melarikan diri pada detik berikutnya tanpa kelihatan bayangannya. Dia memikirkan dalam waktu yang lama. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Sandy sudah kehabisan energi. Alasan mengapa adanya gerakan itu adalah bahwa dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. The Reindeer seketika sangat marah. Dia merasa sebagai killer tingkat diamond yang bermartabat, namun kenapa dengan cepat tertipu oleh yang lain? Ini belum berakhir. The Reindeer mengertakkan gigi. Ketika kembali ke rumah keluarga Gao sudah larut malam, Sandy mandi kemudian berbaring di tempat tidur menghayal. Pacarnya yaitu Megan Gao yang tadinya sudah tidur tiba-tiba terbangun ketika wajah kekasihnya yang cemas dan bertanya, "Ada apa?" "Tidak apa-apa, kamu tidurlah." Sandy menggelengkan kepalanya. Ketika mendengar napas pacarnya yang sudah tertidur kembali, Sandy melamun kembali. Tadinya dia bertarung dengan The Reindeer, kemudian alasan Sandy melarikan diri bukan karena dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi karena karakternya. Sewaktu dia masih kecil, Sandy diculik dan dijual ke luar negeri. Setelah mengalami peristiwa yang menyebabkan dirinya hampir mati, dia baru berkembang selangkah demi selangkah. Meskipun sekarang dia telah menjadi Soldier of Fortune peringkat atas di dunia, dan telah bergabung dengan pasukan binatang buas dari Windstalker, popularitasnya sangat tinggi, tetapi mengenai karakter masih merupakan kesulitan yang harus dia selesaikan. Belakangan ini Sandy selalu memecahkan masalahnya sendiri. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia akan memilih untuk melarikan diri. Lama-kelamaan Sandy telah membentuk karakter dan jalan pemikiran sendiri. Jika tidak ada kepastian mencapai kemenangan, dia akan menghindari pertarungan. Dia hanya bisa bertarung habis-habisan ketika dia yakin dia bisa menang 100%. Melarikan diri adalah ingin menghindari segala sesuatu yang tidak pasti. Inilah karakter kebiasaan berpikir Sandy. Oleh karena itu, bahkan dalam menghadapi The Reindeer yang mengetahui bahwa kekuatannya sendiri jauh lebih besar daripada lawan, tetapi sebelum dia yakin bisa menang, Sandy juga tidak ingin berjuang. Ini juga alasan utama mengapa dia selama ini jarang terluka di medan perang Soldier of Fortune jalur internasional. Sandy tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan psikologisnya sesegera mungkin, cepat atau lambat akan menjadi masalah besar. Bos Robert Q datang hari ini, meskipun dia tidak berbicara secara langsung, namun dia telah mengingatkannya secara tidak langsung. Ini bukan hanya dengan sepatah dua kata bisa terselesaikan. Banyak orang terlihat biasa saja, tetapi kenyataannya dia merasa sangat disiksa. Mereka tidak dapat melihat tanpa pemahaman yang mendalam. Kesulitan melacak sumber masalah psikologis, bahkan jika sumbernya ditemukan, belum tentu berfungsi. Keesokan harinya, Sandy bangun pagi-pagi. Setelah sarapan, dia harus mengantar pacarnya pergi bekerja. Megan Gao diam-diam bekerja sebagai perawat di rumah sakit umum Jiangcheng selama beberapa bulan, kemudian ditemukan oleh ayahnya dan dihukum tidak boleh keluar rumah. Namun, setelah kejadian kemarin, kesan Willie Gao mengenai Sandy mulai membaik. Hubungan antara putrinya dan Sandy mulai renggang, dan sikapnya tidak sedingin dulu lagi. Dengan demikian, Willie Gao sengaja mengajak putrinya berbicara selama 1 jam. Pada akhirnya, Willie Gao membuat keputusan dengan menyetujui hubungan putrinya dengan Sandy dengan syarat putrinya harus bekerja di perusahaan farmasi Gao. Setelah dilarang keluar selama sebulan, Megan Gao tentu saja ingin jalan-jalan, jadi dia mengangguk setuju. Sandy malah senang-senang saja, ternyata uang bisa mendapatkan perubahan sikap ayah mertuanya. Jika dia tahu bahwa ayah mertuanya adalah orang kuat seperti itu, dia seharusnya mengeluarkan uangnya dari awal. Setelah mengantar pacarnya ke perusahaan farmasi Gao, Sandy menemaninya sebentar kemudian meninggalkannya. Suasana hati yang baik membuatnya teringat bahwa dia telah lama tidak berkunjung ke Mad Knife Gang. Mad Knife Gang ini adalah pekerjaan sampingan dari bos Robert Q. Selagi dia tidak sibuk, maka dia bisa membantu, jadi bos tidak akan mengatakan bahwa dia adalah seorang pemalas. Saat Sandy keluar dari gerbang perusahaan farmasi Gao, sebelum ia masuk ke mobil, sudut matanya menangkap The Reindeer yang bersembunyi di kegelapan sedang mengamatinya. Brengsek, orang ini masih di sana.
Bukankah dia takut pada kejadian tadi malam? Sandy cemberut dan menutup pintu dengan kuat, menginjak gas dan melarikan diri dengan cepat. Melihat kendaraan Sandy pergi, The Reindeer tidak mengejarnya, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke perusahaan farmasi Gao. Dengan bantuan Sandy, Mad Knife Gang saat ini memperoleh hak untuk mengelola sebuah wilayah di peta kota Jiangcheng. Mad Knife Gang telah mampu bertarung melawan kekuasaan Kelvin Chu. Ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Mad Knife Gang hanya butuh waktu beberapa bulan untuk mencapainya. Benar-benar menakjubkan. Mereka merayakannya. Sandy adalah orang yang paling banyak berusaha. Orang-orang refleks bersulang dengannya. Terdengar suara gelas menyentuh gelas. Segelas demi segelas dia minum. Meskipun dia kuat minum, tetapi dia juga tidak sanggup minum sampai habis. Wajahnya mulai berubah. Saat pulang ke rumah keluarga Gao sudah larut malam. Anggota Mad Knife Gang mengantarnya pulang dan mengetuk pintu villa Kuangdang. Pintu terbuka, yang muncul bukan pengasuh tetapi pemilik rumah yaitu Willy Gao sendiri. Melihat Sandy yang mabuk berdiri di luar pintu, Willy Gao cemas dan sedikit kecewa. Kamu kenapa? Di mana Megan? Megan. Bukankah dia di perusahaan? Sandy menggelengkan kepalanya kebingungan. Apakah dia tidak pergi denganmu? Kata Willy Gao panik. Tidak, kata Sandy cegukan. Cepat lapor ke polisi. Willy Gao menoleh ke arah pengurus rumah tangga di sebelahnya. Setelah mendengar ini, anggota Mad Knife Gang yang hendak pergi seketika saling memandang. Mereka merasakan sesuatu yang aneh. Mereka semua berasal dari kalangan underworld. Kebanyakan dari mereka hanya tahu pertarungan. Hal paling bisa mereka lakukan adalah mengamati orang di sekitar dengan cermat. Tuan Gao, Kak Sandy hari ini bersamaan dengan kami seharian. Apa yang terjadi? Kita Mad Knife Gang mungkin bisa membantu, kata seseorang yang memiliki bekas luka di wajahnya. Mad Knife Gang. Ketika dia mendengar nama gangster ini, Willy Gao mengerutkan keningnya. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan dunia underworld kota Jiangcheng, namun belakangan ini dia samar-samar pernah mendengar bahwa Mad Knife Gang membuat onar di kalangan underworld sehingga kondisi tidak terlalu damai. Jika Megan benar-benar diculik, selain perlu meminta bantuan polisi, dia juga berpikir kadang-kadang saluran informasi dan efisiensi dunia gangster mungkin jauh lebih cepat daripada polisi. Memikirkan hal ini, Willy Gao tidak lagi ragu-ragu dan berkata dengan serak, putriku hari ini telah menghilang setelah pulang kerja. Kita tidak dapat menghubunginya. Para tuan Mad Knife Gang, jika kalian dapat membantu, aku akan mewakili keluarga Gao berterima kasih kepada kalian.